Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maria Lusna dengan NIM 12030505161 dari kelas Ilmu Hukum 7D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kode etik profesi advokat. Adapun pembahasannya, yang pertama itu ada profesi advokat, yang kedua ada kedudukan dan peran organisasi advokat, yang ketiga itu ada kode etik profesi advokat, dan yang terakhir itu ada mekanisme persidangan kode etik advokat. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai profesi advokat. Nah, advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, dasar hukum advokat ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat. Pengangkatan profesi advokat disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, yaitu pada pasal 2 yang berbunyi, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, adapun syarat-syaratnya itu dijelaskan pada pasal 3-nya. Adapun penghentian advokat itu diantaranya, pertama, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat di dalam pasal 9. Terus yang kedua itu, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan di pasal 10. Karena alasannya itu, yang pertama ada permohonan sendiri, yang kedua dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, dan yang terakhir itu berdasarkan keputusan organisasi advokat. Lalu pembahasan yang kedua itu mengenai kewenangan advokat. Kewenangan advokat ini, seperti halnya profesi hukum lainnya, diatur oleh perundang-undangan di berbagai negara. Berikut adalah beberapa kewenangan advokat, yaitu yang pertama, memberikan bantuan hukum, yang kedua, mewakili klien di pengadilan, yang ketiga itu menyusun dokumen hukum, dan yang keempat itu privilege klien advokat, dan yang terakhir itu ada negosiasi hukum. Nah, pengaturan honorarium, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, sebagaimana pasal 21 ayat 1. Adapun besaran honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana pasal 21 ayat 2. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan dan peran organisasi advokat. Kedudukan advokat itu sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat. Selanjutnya ada peran organisasi advokat. Organisasi advokat ini memiliki peran strategis karena memiliki beragam kewenangan seperti menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat dan mengangkat advokat. Selanjutnya itu ada kode etik profesi hukum. Larangan perbuatan advokat. Yang pertama itu, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang kedua, advokat juga tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang ketiga, advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan agama, politik, jenis kelamin, ras, ataupun latar belakang sosial dan budaya, sebagaimana pasal 18. Yang keempat, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Dan yang kelima, ada juga larangan yang diatur dalam pasal 20, yaitu advokat dilarang memegang jabatan lain, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, dan advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya ada kewajiban anggota advokat. Dalam pasal 19, kewajiban anggota advokat itu yang pertama, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien.
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Selanjutnya ada pelanggaran dan penghentian advokat. Pelanggaran advokat dapat mencangkup berbagai jenis tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan etika atau standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik advokat. Di antaranya, pelanggaran kerahasiaan, konflik kepentingan, ketidakjujuran, ketidakprofesional, penyalahgunaan kepercayaan klien, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan privilege klien advokat, dan pelanggaran hukum. Adapun penghentian advokat itu ialah advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: 1. Permohonan sendiri, 2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih, dan yang terakhir itu berdasarkan keputusan organisasi advokat. Terus pembahasan yang terakhir itu ada mekanisme persidangan kode etik advokat. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Perdadi atau KA. Penghimpunan Advokat Indonesia atau Perdadi ini mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Menurut pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Tapi pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat, atau tepatnya pada 21 Desember 2004, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Peradi. Kesepakatan untuk membentuk Peradi diawali dengan proses panjang. Pada pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas pada tanggal 16 Juni 2003 setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk Peradi, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Persiapan kedua adalah pembentukan komisi organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep organisasi advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari komisi organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi organisasi advokat yang dapat diterima oleh semua pihak. Persiapan lainnya yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan komisi sertifikasi. Setelah pembentukannya, Peradi telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, Peradi telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas Peradi. Ketiga, Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Baik KKAI maupun Peradi telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan Peradi untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk Peradi dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.
Meski usia Peradi masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, Peradi berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan mencari keadilan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya. Dan materi terakhir itu ada tata cara penegakan terhadap pelaku pelanggaran kode etik advokat. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik advokat dapat melibatkan beberapa tahapan yang mungkin berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi. Berikut adalah tahapan umum dalam tata cara penegakan terhadap pelaku pelanggaran kode etik advokat. Yang pertama itu ada pengaduan, yang kedua itu ada penyelidikan awal, yang ketiga ada pengadilan etika atau komite disiplin, 4 pemeriksaan lebih lanjut, 5 putusan atau rekomendasi, 6 pelaksanaan saksi, 7 banding, 8 pelaporan kepada otoritas hukum. Saksi bagi pelaku pelanggaran kode etik profesi advokat. Sanksi sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik advokat berdasarkan kode etik advokat Indonesia pada pasal 16 itu dapat berupa 1. Peringatan biasa, 2. Peringatan keras, 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan yang terakhir itu ada pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.